Mari kita berdoa. Bapa, kami percaya Tuhan bahwa tidak ada waktu yang kami bisa nikmati kalau Tuhan tidak izinkan. Dan kali ini kami mau berkata Tuhan, terima kasih buat belas kasihan Tuhan, terima kasih buat cara Tuhan menuntun kami sehingga hari ini kami masih ada, dan kami tahu Tuhan, berarti rancangan-Mu harus digenapi dalam hidup kami. Tuhan, kami syukur bisa bergabung lagi bersama dengan keluarga rohani di tempat ini. Mari Tuhan, sampaikan isi hati-Mu, berbicaralah kepada kami hamba-Mu ini hanya alat-Mu saja, sampaikan isi hati-Mu, sehingga setiap kami yang menerima firman-Mu, kami yang lemah jadi kuat, yang sakit jadi sembuh, yang mengalami kekeringan disegarkan kembali, yang mati imannya bangkit lagi dalam nama Yesus. Kami siap Tuhan, terima yang terbaik dari hatinya Tuhan, dengan hati yang rendah, di dalam dan demi nama Yesus Kristus. Setiap kita yang siap terima firman Tuhan, sama-sama berkata, amin. Oke, ya shalom, selamat malam. Ya senang sekali bisa ketemu lagi, dan saya tidak tahu harapan apa yang ada di dalam pemikiran Anda tentang apa yang saya mau sampaikan hari ini, tetapi saya tahu waktu Ibu Ninik ya menghubungi saya, dan kemudian saya berdoa, saya bilang, Tuhan, apa nih yang saya mau sampaikan, dan sebentar apa yang saya mau sampaikan ini yang Tuhan taruh di hati saya begitu kuat. Nah, dan siapkan hati saudara, saya percaya saudara akan disegarkan roh saudara, saudara akan dikuatkan. Saya percaya akan ada sesuatu yang diperbaharui. Amin. Nah, saudara, yuk kita langsung aja, saudara, memasuki tahun 2021 ya, jelas sekali Roh Kudus ingatkan saya bahwa begini, musim bisa berubah, tetapi rancangan Tuhan itu kekal. Saya ulang. Ya, jadi memasuki 2021 ini jelas sekali Roh Kudus ingetin saya. Dan kapan Roh Kudus ingatkan saya? Di rumah sakit. Kapan Roh Kudus ingatkan saya? Ketika saya di rumah sakit. Saya akan cerita sedikit, saudara. Nah, saudara tahu ya, akhir 2020, minta ampun, saudara. Setelah saya KKR di Surabaya, jadi satu hamba Tuhan dari Singapura, dia undang saya sebagai pembicara yang harus bertanggung jawab atas dua pembicara lainnya juga, bersama dengan dua pembicara lainnya maksud saya. Ya, jadi kami 3 pembicara. Jadi waktu itu kami diundang oleh salah satu gereja di Singapura. Kemudian, saudara, saya bicara di BDI, Bukit Doa Immanuel. Bukit Doa Immanuel. Dan saudara tahu berapa yang hadir di sana? Yang hadir di sana 700 orang. 700 orang. Nah, saudara bayangkan, saya gimana nggak kaget, saudara. Nah, sebagai hamba Tuhan, saya nggak mungkin ada kata mundur, saudara. Nggak mungkin dong. Begitu lihat jiwa-jiwa ini sudah datang, waduh, ini kokain nih. Kan saya nggak mungkin ngomong gitu, saudara. Nah, saya bilang, wah, aduh Tuhan. Nah, sebetulnya sudah ada tanda-tanda. Saya tahu bagaimana cara Tuhan bicara sama saya. Saya percaya, saudara mesti temukan cara loh, bagaimana Tuhan bicara sama saudara loh. Harus temukan. Karena kita, nah, saya tahu persis bagaimana cara Tuhan bicara sama saya. Itu nanti ya, nanti kalau nanti saudara ingat, saudara boleh nyeletuk, Pak, yang itu apa? Nanti saya kasih tahu. Supaya saya nggak kehilangan momen di mana. Jadi memasuki 2021 tuh jelas sekali Roh Kudus ingatkan, musim bisa berubah. Dan memang berubah kan? Tahun 2020 udah berubah gara-gara COVID-19. Semuanya berubah ya kan? Tapi ingat, itu musim kok. Itu musim. Kan memang di hidup. Jadi musim memang bisa berubah. Tapi perhatikan, rancangan Tuhan itu kekal. Saya bilang amin waktu itu, saudara. Sakit. Waktu itu rumah sakit. Nah, tiba-tiba ayat
Kisah Rasul pasal 3 ayat 21 muncul di dalam ingatan saya. Ting gitu. Ya, tentu semuanya itu kerja Roh Kudus. Saudara setuju bahwa ketika kita menaruh hidup kita di bawah kedaulatan Tuhan, maka sebetulnya Roh Kudus yang lagi tuntun setiap kita. Amin. Roh Kudus yang mengatur hidup kita. Jadi siapa yang percaya? Tuhan itu sanggup mengotak-atik otak kita. Saya ulang. Roh Kudus itu sanggup mengotak-atik otak kita. Nah, hari ini siapapun, apapun masalah saudara, ya, dengar saudaraku. Kalau saudara masih berurusan sama yang ini, yang masih punya otak, tenang. Tuhan selalu ahlinya, yang luar biasa. Oh, tapi Pak, nggak suami saya gendengnya udah tahunan. Dengar, Tuhan tuh sanggup mengotak-atik otak kita. Itu cuma Tuhan. Ya, jadi saya percaya, saudaraku, ya. Kalau kita memahami kebenaran ini, saudaraku, maka sebetulnya hidup kita ada di tempat yang aman. Nah, saudara, Kisah Rasul 3:21 muncul. Apa itu Kisah Rasul 3:21? Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu segala sesuatu. Saudara, ikut berpikir yang sama nggak? Saudara ngerti kan bahwa tahun 2020 Tuhan, maksud saya begini, COVID sudah menghantam, pandemik ini sudah menghantam kehidupan manusia ya, karena hampir merah gitu, saudaraku. Itu terjadi di negara manapun. Belum selesai itu, saudara ingat terjadi yang namanya perubahan cuaca global. Nah, efeknya seperti sekarang, ya, terjadi Gunung Semeru, betul, gempa di Poso, Sulawesi Barat, kemudian terjadi banjir, saudaraku, ya. Terjadi apa lagi? Belum lama juga, ada pesawat, saudara, kecelakaan pesawat. Waduh, saudara. Nah, kalau saudara perhatikan, ada banyak orang atau hamba-hamba Tuhan, saudaraku, melihat kejadian-kejadian yang ada, terus kemudian menghubungkan apa, ayo? Menghubungkan dengan end times, menghubungkan dengan second coming, betul, saudaraku? Nah, jujur, Kisah Rasul 3:21 deh, coba, tadi sudah ditayangkan tuh ayatnya. Kristus itu harus tinggal di dalam sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Saudara, bisa dapat, roh saudara dapat nangkep nggak? Bahwa di ayat ini sebetulnya ada dua hal yang merupakan tanggung jawab dari masing-masing. Yang pertama, Kristus itu harus tinggal di dalam sorga. Dengan kata lain, Kristus nanti mau turun, Kristus nanti mau datang, itu urusan Kristus. Itu urusan Kristus, saudaraku. Kristus mau datang, ya, tapi itu urusan Kristus. Kapan dia mau datang? Ya, urusan Kristus, saudaraku. Nah, yang menjadi tanggung jawab dan kedatangan itu Kristus. Tapi tahu nggak tanggung jawab dan urusan kita? Tanggung jawab dan urusan kita apa? Kristus itu harus tinggal dalam sorga sampai waktu apa? Pemulihan segala sesuatu. Nah, itu urusan kita. Nah, yang repot gini, kita otak-atik urusan second coming. Kita otak-atik urusan end times. Aduh, please, saya tanpa maksud dengan kerendahan hati, saya sekolah Alkitab, saudara. Ya, tafsiran tentang end times itu, ini saya bisa rontok lagi nih nanti, saudara, ya. Jadi maksud saya, kita di sekolah tuh belajar gitu loh, belajar. Saya tahu ada pre-tribulation, ada mid-tribulation, ada post-tribulation. Nanti tiga ini dibagi lagi, ada preteris, saudaraku, ada futurist, ya. Jadi ris-risnya itu ada sub-subnya lagi. Dan saya menemukan, saya sudah ketemu orang-orang pinter dalam hitung-hitungan. Mau tahu hasilnya? Nothing. No. Kenapa? Lah, urusan Tuhan. Urusan Tuhan kok melu-melu kowe. Gitu, saudaraku. Gitu, Tuhan ngomong urusanku iku. Aku metek kok kapan iku sak karepku. Kalau Tuhannya orang Surabaya, dia ngomongnya begitu, saudara. Tapi urusanmu itu apa? Pemulihan segala sesuatu.
Lah dari situ Tuhan taruh kata ini kepada saya loh ya. Ini saya mau sharing sama saudara. Tahun 2021, Tuhan belum datang, belum. Udah percayalah. Tapi saya percaya begini, tahun 2021 adalah tahun kemenangan segala sesuatu. Justru di tengah keadaan-keadaan yang membingungkan, Tuhan mau ngomong gini, aku lagi latih umatku. Aku lagi mau bawa umatku kepada level berikutnya. Yaitu apa? Kemenangan. Jadi saudara, jangan bingung sama prediksi, sama apalagi spekulasi, sama apalagi, saudaraku, apalagi sama terasi. Saudara nggak usah bingung, saudaraku. Karena apa? Spekulasi dan prediksi itu hikmat dunia. Itu hikmat dunia. Tapi kalau kan saudara, udah ada garisnya. Udah ada garisnya. Garisnya apa coba? Ayo, garisnya apa? Garisnya udah jelas, saudara. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10. Ini udah jelas, saya ulang lagi, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Tapi ini lagi pandemik, nggak urusan. Tapi ini lagi resesi, nggak peduli. Karena kita ini buatan Allah. Karena saya percaya begini, musim itu bisa berganti, tapi rancangan Tuhan itu kekal. Jadi apapun keadaannya, musim itu kan cuma keadaan, toh, cuma keadaan saja kan, ya. Para spekulasi itu cuma hikmat dunia saja kan, betul nggak? Tapi hikmat Allah mengatakan apa? Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Perhatikan kata itu, dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saya bilang amin Tuhan. Nah sekarang saudara ngerti nggak? Kata dipersiapkan Allah itu berarti artinya apa? Hidup itu dimulai bukan dari kita. Hidup itu dimulai dari Tuhan. Makanya saya setuju Rick Warren, dia berkata, life is not about you, but about God. Karena hidup itu dimulai dari Tuhan. Nah, masalahnya saudara ngerti nggak? Bahwa Tuhan sudah mulai. Nah, kita tinggal meneruskan. Sampai apa? Finishing well. Finishing well. Saya berdoa. Di tim ini, di kelompok ini, di keluarga rohani ini, semua kita finishing well. Saya berdoa. Ya. Nah, saudara, udah jangan bingung sama iki piye yo, gak piye, nggak popo, itu cuma nanti saya nyanyi, saya mau nyanyi. Musim makan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Ini saya nggak mau ngalahin Frans ini ya. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Udah cukup situ dulu, nanti beli kasetnya ya. Nah, jadi karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Nah, apa yang dipersiapkan Allah? Mau tahu apa yang dipersiapkan Allah? Siap-siap ya. Kemenangan. Mau tahu apa yang dipersiapkan Tuhan? Kemenangan. Itu akhir, itu nasib hidupmu dan hidupku. Itu akhir hidup saya dan hidup saudara sebelum Tuhan datang. Nah, jadi soal kedatangan jangan diurusin, nggak usah bingung, malah jangan terjebak ke situ. Saudara tahu nggak? Tuhan merancangkan kita apa sih? Tuhan merancang kehidupan ya. Tuhan loh ya. Ingat, dia yang mulai. Mau minta ayatnya. Kalau mau minta ayatnya terpaksa saya kasih. Coba saudara lihat Filipi 1 ayat 6. Filipi 1 ayat 6 dia bilang apa? Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Oh, lihat Paulus sampai ngomong gitu tuh. Yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Loh, Tuhan udah mulai. Jadi hidup ini Tuhan sudah mulai.
Lah masa Tuhan mulai, Tuhan nggak tanggung jawab? Masa Tuhan yang sudah memulai, Tuhan tidak akan tolong kita? Nah, saya percaya, Tuhan memulai, terus dibilang apa? Pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskan sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Saudara bisa bilang amin? Saudara, apa rancangan terbesar buat kita? Akhir hidup kita. Kemenangan. Itu saya dapat waktu COVID. Nah, sekarang nanti saya akan cerita. Saya akan cerita sedikit. Jadi begini, saudara. Di akhir 2020 itu Tuhan izinkan saya kena COVID-19. Jujur, saudara. Kalau saudara nanya sama saya, takut nggak? Saya takut. Saya galau, saudaraku. Karena pulang dari retreat 700 orang itu, jadi saya bertiga, saya, istriku, sama anakku yang bungsu. Ya, saya setir sendiri, saudaraku. Lalu saya turunkan anak saya di Cirebon, saya tinggalkan dia mau berlibur di sana, lalu tinggal saya berdua sama istri saya. Saudara tahu, sampai di rumah, itu kalau nggak salah hari Jumat ya, kalau nggak salah, hari Sabtu saya sampai. Hari Minggu saya mesti khotbah di penggembalaan saya mesti tapping. Saudara tahu, hari Minggu itu saya tepar, jadi bukan tapping malah tepar, saudaraku. Ya, betul-betul saya demam, saya panas. Saudara, saya cukup tahu obat-obatan. Saya baca tubuh saya ini, saudaraku. Saya bilang panas. Saya itu jarang dari kecil sampai besar panas tuh bisa dihitung jari. Wah, ini mulai apa namanya? Ada kecurigaan itu. Beli antibiotik sendiri karena saya cukup mengerti antibiotik. Saya beli yang namanya Promax. Kalau saudara ngerti itu dosis yang cukup tinggi itu si Promax, saudaraku. Saya minum, saudaraku, tapi tidak turun itu panas. Panas tidak turun. Saya langsung ke rumah sakit. Saya ke rumah sakit, dokter yang saya cukup kenal gitu, dan tetap pakai APD dia, saudara. Dan kemudian saya diminta periksa darah karena saya demam. Periksa darah, dan saudara tahu kecurigaan dokter. Besoknya saya langsung PCR. PCR, lusanya saya dapat hasil positif. Saudara, tidak ada di Jakarta itu sulit mendapatkan rumah sakit untuk bisa berada di rumah sakit, dirawat. Itu sulit, saudara. Saudara tahu, otomatis istri saya PCR lagi. Dan betul, dua-duanya positif. Haleluya, saudara. Saudara, wow. Kalau saudara ada di posisi yang sama, apa pemikiran saudara? Panas saya tetap jalan, antibiotik sudah saya minum, saudaraku, tapi tetap tidak turun. Berarti ada sesuatu yang sedang terjadi di dalam sini. Di sini, saudaraku. Kemudian saya coba ke UGD, puji Tuhan diterima, saya foto torak. Dan foto saya ada kabut gitu, saudaraku. Artinya apa? Berarti terjadi infeksi. Mulai dari sini. Hasil CT-nya itu kalau nggak salah 19. Berarti 19 cukup besar. Artinya ada virus gitu yang nah, saudara tahu betul, saudaraku. Hari berikut saya nggak turun juga, saya tidak ditangani, saya tidak tahu obat COVID apa, saya nggak ngerti, saudaraku. Ya, singkat cerita, saudaraku, satu anak rohani saya paksa saya. Dia bilang, "Papi mesti ke rumah sakit." Dan saya bilang, "Saya sesek nggak ada, saya nggak ada, puji Tuhan nggak ada sesek, ya bau tetap, cuma saya udah nggak bisa minum, saya udah nggak bisa makan tuh 1 sendok saya mau tumpah, udah nggak bisa, itu bukan saya banget gitu." Dan kalau saudara lihat, saya udah turun 5 kilo, dan kelihatannya saya takut menyaingi Frans gitu saja. Nah, saudara, ini saya mulai turun, saudara, karena 5 kilo lumayan, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Kemudian istri saya juga tambah parah, ya. Waduh, tiba-tiba anak saya, dia bilang,
Dia kebetulan temannya dia yang punya rumah sakit, jadi yang punya rumah sakit tuh. Jadi oke lah, bilang ini saya sebetulnya malas masuk rumah sakit, jujur saya nggak mau sudah. Tapi dipaksa dalam tanda petik, saya ngikutin saudara. Dan saudara, Tuhan bekerja tepat. Kami cukup baik dan saya berdua dengan istri satu kamar. Karena simptomnya itu mirip-mirip. Ya, jadi kecuali beda jauh ya mungkin saya dipisah. Saudara tahu, begitu kita masuk, itu pemandangan di rumah sakit nggak enak banget. Saudara, dari UGD, terus saya dibawa ke kamar, saudara tahu nggak, saya mesti ditutupin kayak, kalau saya bahasanya pakai katil, saudara ngerti nggak ya? Itu kayak orang dibawa dari seberang itu kan dimasukin ke keranda. Nah, saya itu di tempat tidur dorong dari ruang UGD ke ruang kamar rumah sakit yang saya dapat, itu saya ditutup kayak begitu. Waduh. saya video juga sih, saya video gitu di dalam gitu. Jadi saya bilang, Tuhan, waduh. Saya mau tanya, yang bermain di dalam diri saya di mana? Di pikiran saya, di perasaan saya. Itu baru masuk aja udah horor kayak begitu, saudara. Udah horor kayak begitu. Saudara masuk kamar, jadi kita ada kurang lebih 10 hari saya di rumah sakit. Saudara, ini tambah parah, saya tidak bisa makan, tidak bisa minum aja tuh nggak enak rasanya. Padahal saya orang yang paling banyak minum. Nah, saudara tahu, mulailah horor, mulailah dalam tanda petik film itu dimulai. Saudara tahu, 4 kali saya diambil darah tidak bisa keluar. 4 kali. Dari sini tidak bisa, dari sini tidak bisa, dari sini tidak bisa, dari sini nggak bisa. Saya udah, dan terakhir bisa itu sakitnya minta ampun, dimasukin jarum yang paling kecil lalu dikurek-kurek di sini, saudara. Diputer-puter dan keluarnya sedikit warnanya hitam. Saya bilang begini, musim bisa berganti tapi rancangan Tuhan itu kekal. Sekarang persoalannya saudara ada di dalam Kristus atau tidak. Kalau saudara ada di dalam Kristus, saudara di tempat yang paling aman. Kalau saudara ada di dalam Kristus, saudara ada di tempat yang paling aman. Saudara, saya tutup dulu kesaksiannya, saya kasih khotbah, nanti ini akan bersambung dengan kesaksian saya. Karena begini, saudara tahu, kalau saudara tanya, saya takut nggak? Saya takut, karena gini, ini handphone masih di tangan saya kan, saya bisa pegang handphone, saudara. Dan saudara tahu, waktu saya di rumah sakit, itu saya punya grup lebih dari 5 grup hamba-hamba Tuhan. Mulai dari hamba Tuhan di sekolah Alkitab saya, sampai hamba-hamba Tuhan yang saya kenal di tempat lain. Ya, saudara tahu, minimal itu 3 hari sekali saya dengar ada teman saya meninggal. Enggak lebih tua dari saya, enggak. Ada yang lebih muda dari saya, ada yang lebih tua. Dan saya mau kasih tahu, saya bukan lebih rohani dari mereka, enggak. Enggak, saudara. Nah, saya posisinya sekarang ngalami yang sama. Saya COVID. Saya ada di rumah sakit, saudaraku. Ya. Dan, nah ini, saya stop dulu. Banyak teman saya yang tutup usia. Nah, kenapa saya mau stop dulu? Saya mau kasih firman dulu supaya nanti saudara bisa nyambung dengan relate dengan apa yang saya mau sampaikan kepada saudara. Oke, siap ya? Nah, coba kita lihat dulu. Kalau saudara temukan di Yeremia pasal 2, saya bacakan buat saudara. Kalau saudara lihat di Yeremia pasal 2 ayat 5 sampai 8, dia bilang begini. Beginilah firman Tuhan. Apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu kepadaku? Coba lihat, saudara lihat rasa aneh nggak di situ? Saya ulang. Saudara, saya tuntun saudara pelan. Beginilah firman Tuhan. Apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku? Sehingga mereka menjauh daripadaku, sia-siaan sampai mereka menjadi sia-sia. Dan mereka tidak lagi bertanya di luar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang lekak-leku, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang, dan
yang tidak didiami manusia. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku. Tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengaku lagi. Dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal. Mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Izinkan saya terangkan dulu. Melalui Yeremia, Tuhan berperkara kepada umat tentang hidup nenek moyang mereka. Ya, perhatikan perkataan Tuhan. Ya, kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku, itu yang Tuhan urus. Jadi seolah-olah Tuhan itu sharing dari hati ke hati, menyatakan perasaannya kepada umat Yeremia tentang kelakuan nenek moyang mereka. Halo, bisa ditangkap dulu? Ini saya mau mulai dari situ, kerangka berpikirnya. Nah, Tuhan tanya, apa kecurangan? Kalau bahasa sekarang, apa salah gua sama nenek moyang lo? Gitu, saudaraku. Emang gua buat apa? Kok sampai kamu tuh nggak mencari aku? Kok kamu sampai menjauh? Kamu cuekin gue? Lo tuh emang sampai kamu tuh berselingkuh dengan dewa kesia-siaan sampai hidupmu jadi sia-sia. Ingat, jadi berarti karena Tuhan loh. Hidup kita jadi bermakna karena Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi di luar Tuhan kesia-siaan. Nah, itu yang dipilih oleh nenek moyang orang Israel pada waktu itu. Mereka tidak lagi menanya Tuhan. Bahkan Tuhan ingetin, kamu masih ingat caraku menuntun nenek moyang itu keluar dari Mesir? Ya, kurang apa? Siang hari dituntun pakai awan, malam hari dituntun pakai tiang api. Coba lihat, saudara. Laut Teberau terbelah dua, bagaimana mujizat demi mujizat. Saudara siapa orang kenal paling kaya? Nggak bisa beli mana, nggak bisa. Nggak bisa. Ini, saudara, mana Tuhan turunkan, khusus roti yang turun dari sorga. Coba lihat, saudaraku. Saudara aja pengen tahu rasanya nggak bisa. Ntar, saudaraku ya. Nah, jadi apa? Ini khusus Tuhan layani mereka sedemikian rupa. Saudara, kalau saudara ada di posisi mereka, kira-kira saudara gimana sikap saudara sama Tuhan? Betul? Saudara akan penuh dengan sopan menghadap Tuhan. Tapi saudara lihat apa yang dilakukan, saudara. Wow, mereka betul-betul justru panjang di situ. Apa yang Tuhan mau supaya kita belajar? Apa yang Tuhan sedang ingatkan kita? Nah, ternyata begini. Perhatikan dengan baik. Kita memperhatikan kecenderungan hati kita masing-masing. Saya ulangi. Ini poinnya. Tuhan mau ngajar apa sih sebenarnya? Nah, Tuhan mau ingetin apa sama kita? Ternyata ini, betapa pentingnya saya dan saudara memperhatikan kecenderungan hati kita masing-masing. Ngerti, saudara? Ayo, jujur ya, setiap kita, jika kita mau benar-benar jujur, maka kita, untuk kita dapat mengenali kecenderungan hati kita sendiri. Betapa pentingnya, saudara, ya, untuk kita mengenali kecenderungan hati kita sendiri. Saudara, setiap kita tuh punya kecenderungan. Ada orang yang cenderung ramah, ada orang yang cenderung berbagi, ada orang yang cenderung serakah, ada orang yang cenderung maaf ini pakai bahasa ilustrasi ya, cenderung likiat gitu, ada kan, saudara? Ada orang yang cenderung hidup munafik, ya. Ada orang cenderung suka melihat orang lain susah, ada orang cenderung, ya, semua kita punya kecenderungan. Nah, sebenarnya apa sih yang sedang terjadi dengan umat Tuhan ini? Ya, kok sampai Tuhan ngomong begitu? Nah, perhatikan, saudara. Ternyata ini, kita akan menjadi seperti apa atau siapa yang kita ikuti. Saya ulangi. Kita akan menjadi seperti apa atau siapa yang kita ikuti. Nah, perhatikan. Sekarang saya mau tanya sama saudara. Sebetulnya umat Tuhan ini, yang Tuhan lagi tadi tegur ngomong dari hati ke hati melalui Yeremia, ya.
Siapa sebetulnya yang diikuti oleh yang katanya umat Tuhan ini? Menurut saudara, siapa yang sedang diikuti mereka? Mereka sedang mengikuti Tuhan? Nggak mungkin. Kalau mereka sedang mengikuti Tuhan, tentu mereka tidak sedang mengikuti Tuhan. Wong akhirnya memang mereka menyesal, walaupun sudah lihat mujizat. Jadi tidak mengubah. Saya ulang, mujizat tidak mengubah kehidupan. Enggak, saudara. Karena mereka sudah lihat, mereka sudah menyaksikan betapa hebatnya Tuhan itu. Tapi apa lihat, saudaraku? Apakah mujizat mengubah kehidupan seseorang? Enggak. Bahkan mereka meninggalkan Tuhan. Nah, sebetulnya saya kembali lagi. Apa yang sedang terjadi dengan umat Tuhan ini dan apa sebetulnya sedang diikuti mereka? Ingat, kita akan menjadi seperti apa atau siapa yang kita ikuti. Nah, menurut saudara mereka sedang mengikuti siapa? Betul sekali. Sebetulnya mereka sedang mengikuti kecenderungan hati mereka masing-masing. Halo? Jadi mereka itu sedang ngikutin kecenderungan hati. Jadi siapa yang mereka ikuti? Bukan Tuhan. Saudara, bukankah dunia juga mengajarkan hal ini kepada kita? Simply, follow your heart. Bukankah kita sering sekali mendengar kalimat ini? Ikuti apa kata hatimu. Ikuti apa kata hatimu. Apakah statement itu benar? Belum tentu. Sedangkan firman Tuhan bilang apa? Tentang hati kita. Firman Tuhan bilang apa? Betapa liciknya hati manusia. Saya tahu saya punya durasi tidak lama ya. Jadi saya nggak bisa terlalu dalam untuk mengembangkan ini. Tapi yang saya mau saudara tangkap bahwa apa hubungannya dengan kesaksian saya tadi? Nah ini, di masa saya di rumah sakit, saudara tahu nggak? Ternyata hati saya kemana, saudara? 3 hari sekali saya dengar teman saya meninggal. Bahkan saudara, hamba-hamba Tuhan yang ada di Surabaya juga ada di tangan saya. Maksudnya berita itu masuk. Yang terakhir saya sebut ya, dengan hormat Bapak Pendeta Nok Mande, saudaraku, ya, meninggal. Pendeta Titus Asen meninggal. Waduh, saudara, ya, Nok Mande itu GPDI Rungkut, meninggal, saudaraku, ya. Dan waduh, belum teman-teman saya lagi, Angki Turangan, meninggal. Masih muda. Saya nggak lebih rohani dari mereka. Enggak, saudaraku. Tapi kemudian, ngerti ya, kecenderungan hati saya membawa ke sana. Saudara, saudara tahu apa yang saya pikirkan? Nah, ini hati-hati. Saya bersaksi begini juga hati-hati, karena saya nggak mau kemudian saudara punya persepsi yang salah. Ya, saya jujur, saudara. Saya mau kasih tahu ya, penyertaan Tuhan itu jangan dihubungkan dengan saudara terlewat dari sakit, saudara tidak kena sakit, atau saudara tidak kena COVID. Itu bukan, itu nggak ada hubungannya. Dengar korelasinya, saya dan saudara hidup hari ini, termasuk saya, termasuk saudara yang belum kena COVID atau tidak kena COVID, hidup karena belas kasihan Tuhan, titik. Penyertaan Tuhan tuh levelnya lebih tinggi. Penyertaan Tuhan tuh hubungannya begini, saudara masih di dalam rancangan Tuhan apa enggak? Saudara masih tinggal di dalam rancangan Tuhan apa enggak? Itu penyertaan Tuhan. Jadi penyertaan Tuhan kagak ada hubungannya dengan oh saya tidak kena sakit, oh saya disembuhkan dari sakit. Bukan, itu terlalu receh. Itu terlalu receh, sorry ya saudara, saya mau kasih tahu. Nah, Tuhan itu Immanuel. Immanuel, amin. Nah, Immanuel, dia menyertai kita untuk apa? Supaya kita tetap dalam jalur yang benar. Supaya apa? Saudara kena COVID atau tidak kena COVID, saudara tetap hidup benar dalam rencana Tuhan. Itu yang penting. Karena jujur, saudara, ternyata memang betul-betul, tadi saya bilang, tahun kemenangan. Oh, Tuhan mau bawa saya ke sana. Ya harus ada peperangan dulu. Nah, saya alami itu peperangan, saudara. Saudara tahu, pada hari ke-6, saudara,
saya ngalami, saya bisa lihat badan saya sendiri tidak bisa bergerak. Dan memang badan saya tidak bisa bergerak. Di situ kuat sekali, saya membaca ada roh kematian yang kuat di rumah sakit. Rumah sakit itu roh kematian itu kuat, saudara. Saya nggak tahu kalau saya punya tempat tidur bekas orang mati juga, saya nggak ngerti kan. Tapi yang jelas, saudaraku, saya tidak bisa gerak dan saya bisa lihat badan saya tidak bisa gerak. Saya seumur-umur saya belum pernah begitu. Saya pernah dapat saya pernah mendapat karunia, saya bisa tahu orang punya masalah. Saya sudah saksikan sama saudara itu. Saya tiba-tiba saya bisa tahu, dan itu tidak dipelajari. Makanya saya tidak setuju kalau karunia itu diajarkan. Saya nggak setuju, saudara. Karunia itu natural, pemberian is a gift, pemberian dari Tuhan. Kalau Tuhan kasih, enggak ada orang belajar karunia, oh, saya latihan tahan napas karunia. Enggak, orang kalau karunia itu langsung pemberian. Sesuatu yang Tuhan beri tanpa kita belajar. Itu karunia. Nah, bagaimana karunia diajar-ajarkan? Enggak, dan kita punya karunia masing-masing. Dan tidak ada satu karunia lebih hebat, lebih tinggi dari karunia masing-masing. Tidak ada, justru Tuhan tegur. Yang Tuhan cari itu karakter, karena karunia itu pemberian Tuhan kita. Nah, karakter itu pemberian kita sama Tuhan. Nah, apa yang kita mau beri? Karakter itu yang Tuhan mau. Nah, kiranya Kudus menolong setiap kita. Nah, saudara tahu, saya kembali lagi ya. Saudara tahu kecenderungan hati. Tuhan, apakah saya lewat ini? Tuhan, apakah saya bisa survive? Saya yang negatif. Dan Tuhan kasih firman ini. Bisa ngerti ya? Nah, ini yang saya mau sharing sama saudara. Tuhan kasih firman ini sama saya. Hati-hati dengan kecenderungan hatimu. Hati-hati, ini contoh saja, saudaraku. Ya, sebenarnya kecenderungan hati itu cuma dua. Kecenderungan hati yang benar dan kecenderungan hati yang salah. Nah, saya mau supaya saudara tidak menganggap enteng tentang kecenderungan hati ya. Saya kasih saudara satu ayat. Coba kita lihat. Kejadian 6 ayat 5 sampai 6. Kalau saudara lihat Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai 6, saya baca buat saudara ya. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesal Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukannya. Saudara, waktu ayat ini datang sama saya, yang pertama saya minta ampun sama Tuhan. Karena diam-diam saya sudah cenderung hatinya. Dan ingat loh, yang Tuhan lihat hati loh. Dia bukan Tuhan yang melihat rupa. Jadi dia lihat hati. Saudara, boleh nggak? Apapun keadaan saudara, saya nggak tahu. Mungkin saudara ada yang sakit sekarang, mungkin saudara ada yang sedang mengalami putus asa. Dengar, jangan biarkan hatimu cenderung mencurigai Tuhan. Jangan biarkan hatimu membawa engkau, saudaraku, justru membuat Tuhan tidak bisa bergerak. Dan saya mau katakan kepada saudara, bahwa hatimu itu yang akan menjadi penghambat terbesar untuk Tuhan bekerja. Nah, saya setuju dengan Daud. Daud dia berkata begini di 1 Tawarik 29 ayat 18. Dia bilang begini, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, Bapa-bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umatmu yang demikian ini. Dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu. Wow, ini harus doa kita. Ini harus jadi doa kita. Amin. Ini harus jadi doa kita. 1 Tawarik 29 ayat yang ke-18. Ya, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umatmu yang demikian ini. Dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu. Saudara, waktu Tuhan kasih ayat ini, kemudian saya bilang, amin. 2021 adalah tahun kemenangan. Kemenangan terhadap apa?
kecenderungan hati yang salah. Wah, saudara, seringkali ya, kita tuh jangan kena sakit. Kita diberkati bisa cenderung ngawur. Tuhan berkati kita aja, hati ini bisa-bisanya masih nyeleweng, masih nggak bener. Apalagi kita kena masalah. Tambah nggak bener, saudaraku. Nah, saya mau ajak saudara, bagaimana kita bisa menang dari kecenderungan hati yang sesat ini. Adakah obat untuk menyembuhkan kecenderungan hati busuk ini? Ya, jujur, saudaraku, di rumah sakit saya cenderung, saya udah, aduh, saya bilang Tuhan, waduh, saya udah nggak bisa gerak nih, Tuhan, ini gimana nih? Ya, ada kecenderungan ya, yang sudah nuntun saya. Nah, hati-hati, jangan mau saudara dituntun sama, dalam tanda petik ini, saudaraku, hati yang keliru, hati yang salah. Makanya Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, jadi saudaraku, pengobatan terhadap hati yang salah itu lebih penting daripada pengobatan COVID-19. Pengobatan hati saya yang cenderung salah itu jauh lebih penting. Nah, makanya hari ini, ayo saudara, maaf. Persoalan terbesar kehidupan saudara bukan COVID, bukan ekonomi, bukan masalah suami saudara, bukan masalah istri saudara, bukan masalah keluarga saudara, bukan masalah kesehatan saudara. Persoalan terbesar hati kita adalah hati kita. Persoalan terbesar dalam hidup kita adalah hati kita. Makanya kalau saudara bisa menang, kan disuruh jaga hati saudara. Kalau hatimu benar, saudara ingat, justru Tuhan taruh obat itu di hati. Makanya hati yang gembira adalah obat. Jadi hati itu obat, sekaligus hati juga penghancur kehidupan kita. Nah, itu sebabnya hari ini jangan minta pemulihan kesehatan, nggak usah. Jangan minta pemulihan ekonomi, jangan meminta pemulihan keluarga, nggak usah. Minta pemulihan hati, supaya hati kita cenderung yang salah. Nah, yuk, bagaimana? Bagaimana untuk memulihkan hati, kecenderungan hati yang salah? Ya, jujur ya, banyak kali hati kita cenderung salah. Saudara merasa begitu nggak? Bahwa kita punya kecenderungan hati yang salah. Saudara merasa gitu nggak? Kalau nggak merasa, saya kasih ayatnya supaya merasa. Merasa nggak? Kalau kurang merasa, saya kasih ayatnya. Kelihatannya ini wajahnya kayaknya kudus semua ini ya. Jadi saya kasih ayatnya, terpaksa ini. Ya, coba kita buka sama-sama. Ayo, Markus 7 ayat 21. Kalau saudara lihat di Markus 7 ayat 21, saya bisa dibantu nggak sama Brother Franz? Markus 7 ayat 21 sampai ayat 23, Brother. Tolong. Kalau yang saya baca nggak enak. Siap. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Nah, coba perhatikan kembali ke saya. Jadi, ini Yesus yang ngomong loh. Tulisannya huruf merah, ini Yesus yang ngomong. Yesus lagi bicara tentang apa? Ini loh, daftar kecenderungan hati manusia. Lihat, dikatakan. Apa itu daftarnya? Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Loh, pernah nggak lagi ngomong enak-enak, tiba-tiba negatif. Wah, gak bener ya arek iki. Wah, iki ojo-ojo ngene iki. Iki ojo-ojo ngono. Tiba-tiba, loh, gak ada yang ngajarin loh. Kok hatinya cenderung ke sana? Jadi hubungan rusak. Suami kok mulai bengi apa iki? Jangan-jangan langsung coba sini dulu, dicium bajunya nih. Baunya lain. Tiba-tiba kok keluar pikiran jahat, saudaraku. Nah, hati-hati. Ngobrol belum, saudaraku, berdoa juga belum.
udah kecenderungan hatinya sudah ke situ. Nah, ini yang Tuhan sedang urus dengan tadi, Yeremia tadi. Lihat, kalau sudah lihat daftarnya, ini saya nggak enak ngomong daftar ini sudah. Yang berikutnya apa? Percabulan. Percabulan itu apa sih? Sudah ngerti ya? Ini porno aksi, pornografi. Ya, internet sudah membuat daya tarik tersendiri, saudaraku, untuk orang-orang kemudian mengkonsumsi hal-hal yang sifatnya cabul. Ya, saya nggak tahu kenapa Tuhan bawa ke sini, tapi hati-hati, ini bisa jadi kecenderungan. Saya nggak peduli seberapa rohaninya saudara. Karena itu kita mesti menang ini. Kita mesti menang di sini. Nggak peduli seberapa rohaninya kita. Karena bisa saja kita selesai bahasa roh, selesai berdoa, saudara tahu nggak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa itu di mana sih? Bukankah di Taman Eden? Taman Eden itu the spot of the presence of God. Titik di mana ada hadirat Tuhan di sana. Tapi justru di sana mereka jatuh. Jadi kebaktian bahasa roh itu nggak cukup rohani untuk kita tidak bisa jatuh dalam kalau kita nggak menang dari kecenderungan hati. Tiba-tiba bisa aja saudaraku ngelihat lawan jenis, tiba-tiba ini pornografi, aksi di kepala ini. Ayo jujur, bisa saja. Kenapa? Kecenderungan hati. Nah ini orang nggak sangka. Ini kalau nggak diatasi, terus akan membuat bangsa. Bukankah ini yang membuat bangsa Israel meninggalkan Tuhan? Apalagi percabulan, pencurian, pembunuhan. Saudara pernah nggak sih ada pemikiran ini nek wong iki maaf ya ini pakai bahasa ini nek wong iki modar gitu loh saudara ya, nek orang ini meninggal wah saya nggak ngerti, tapi saya pernah melayani ada orang-orang yang dalam situasi tertentu mengharapkan saudara, ada kematian daripada orang-orang tertentu. Ada saudara, ada, jangan saudara pikir bilang nggak ada. Ini kecenderungan kok. Jangan saudara bilang, oh, terus ditulis apa tuh? Perjinahan. Wah, pernah nggak ketemu lawan jenis tiba-tiba pikiran gini, kalau seandainya saya tidur sama dia gimana ya? Kalau seandainya saya berhubungan seks dengan dia gimana ya? Itu kecenderungan itu. Kecenderungan, ingat loh, perjinahan perjanjian baru, perjanjian lama itu beda. Perjanjian lama berzina itu ketika orang melakukan saudaraku, real sebuah hubungan yang bukan pasangannya. Tapi kalau perzinahan perjanjian baru, saudara melihat lawan jenis lalu menginginkan, saudara sudah berzina. Makanya kalau ada orang mau cerain pasangannya gara-gara pasangannya berzina, coba saudara tanya kepada diri saudara sendiri, saudara sendiri lihat definisi zina perjanjian baru. Saudara sendiri pernah nggak menginginkan ada orang-orang lain yang menjadi seandainya saya dengan dia, itu sudah berzina menurut firman Tuhan. Nah, apalagi keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu. Waduh, sudah. Jadi sekali lagi, ternyata semua kita punya kecenderungan. Nah, oke, sekarang kita selesai. Bagaimana kita menang terhadap kecenderungan hati yang nggak benar ini? Nah, saya mau kasih gambaran ya. Perhatikan baik-baik. Hati kita itu seperti sensor. Memang sensor itu sensor. Salah satu fungsi untuk menimbang dan mendeteksi sesuatu yang baik dan sesuatu yang jahat. Itu tugasnya. Ya, dia akan menimbang itu. Tapi perhatikan, sensor itu sendiri bisa atau mudah korup, saudara, mudah terkotorkan atau mudah terkontaminasi oleh environment, oleh lingkungan, oleh sekeliling. Nah, itu sebabnya sensor hati kita itu perlu selalu dikalibrasi gitu, diperbaiki dan dikembalikan ke titik murni.
Saya ulang, dikembalikan ke titik murni dan titik benar. Nah, itu yang saya sebut dengan calibration. Saya pernah khotbahkan itu 10 tahun yang lalu tentang kalibrasi. Nah, jadi arti kalibrasi itu apa? Saudara tahu sensor gas detektor yang digunakan untuk mengukur level kontaminasi di dalam udara? Saudara pernah nggak kalau pergi ke kota-kota besar di belahan dunia manapun, saudara akan dikasih tahu CO2-nya sekian, H2-nya sekian, O2-nya gitu. Udara kurang sehat, udara bersih atau udara kotor. Pernah baca itu level-level udara? Itu kerjanya siapa? Itu kerjanya sensor gas detektor yang digunakan untuk mengukur level kontaminasi di dalam udara. Ya, terhadap apa? Terhadap gas-gas beracun, terhadap senyawa kimia. Nah, seringkali dengarkan baik. Hati itu seperti gas detektor tadi yang mulai terkontaminasi. Nah, itu sebabnya, saudara, sensor tersebut caranya bagaimana? Supaya dia kerjanya nggak salah, dia perlu dibawa ke ruang steril. Saya ulangi, sensor detektor supaya kerjanya benar, dia perlu dilakukan apa? Dia harus dibawa ke ruang steril. Nah, di ruang steril ini dilakukan yang namanya adjustment. Yang namanya apa? Kalibrasi. Supaya apa? Selalu berada di posisi bersih dan murni. Bisa nangkap sini, saudara? Bukankah itu hatiku dan hatimu? Bagaimana caranya menang terhadap kecenderungan hati yang salah? Demi kasih Kristus, masuklah ke ruang steril. Demi kasih Kristus, mau 2021 jadi tahun kemenangan buat saudara dan saya? Mau kita menang dari semua spekulasi dan prediksi, dodolan-dodolan spekulasi dari dunia ini? Jangan ikuti mereka. Caranya bagaimana? Masuk ke ruang steril. Di ruang steril itu saudara akan dilakukan yang namanya kalibrasi, adjustment. Supaya apa? Saudara kembali di posisi bersih. Kalau Pertamina bilang kembali ke titik nol, saudara dibawa ke titik murni. Sehingga apa? Begitu nanti saudara menghadapi udara kotor, senyawa kimia yang nggak benar, saudara bisa tahu, oh ini rantok ini, oh ini nggak bener ini, oh ini salah ini, loh nggak bagus ini, ojo, jangan, ini nggak elok ini, jangan lakukan, don't do it Nathan, don't do that. Back off, mundur. Nah, kalau ini boleh maju. Nah, ini kamu boleh lakukan. Kalau itu tidak boleh. Itu siapa yang ngomong? Kecenderungan hati. Saudara dapat sesuatu? Amin. Nah, apa ruang steril yang dimaksud? Itu apa? Yuk, tutup yuk. Terakhir ya. 2 Timotius 3:15. Saya baca dengan cepat. Ingat juga bahwa dari kecil kau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ternyata yang dimaksud ruang steril itu apa, saudaraku? Ini, perenungan firman Tuhan. Perenungan firman Tuhan. Itu ruang steril. Nanti di ruang steril saudara akan dikalibrasi. Nah, caranya gimana? Roh Kudus akan ngomong gini, udah cocok belum? Apa yang kamu baca, apa yang kamu renungkan itu dengan hatimu. Udah cocok belum? Firman yang kamu baca itu dengan cara berpikirmu. Cocok enggak? Jadi baca Alkitab bukan sekedar kejaget, saudaraku. Baca Alkitab, oh saya sudah. Loh, firman Tuhan itu seperti cermin, saudaraku. Hati itu seperti sensor gas detektor. Ya, harus dibawa ke ruang steril. Hati kita dibawa kepada perenungan firman Tuhan. Dan saudara tahu, ketika detektor ini murni karena firman, saudaraku, maka lihat, kecenderungan hatimu juga akan murni. Wow, puji Tuhan. Kecenderungan hatimu pasti akan berubah. Nah, saya percaya malam ini, Tuhan mau saudara masuk ke
ruang steril. Ke ruang steril. Masing-masing Tuhan mau bawa kita ke ruang steril, termasuk saya. Ya, di waktu saya kena COVID itu, ternyata itu ruang steril buat saya, yang spesial. Karena saya berarti saya 10 hari saya nggak bisa ngapa-ngapain. Mau nggak mau saya merenung firman. Nah, emang saya mau ngapain? Saya renung firman, dan di situ banyak, saudaraku, Tuhan kalibrasi hatiku. Tuhan kalibrasi cara berpikirku. Tuhan kalibrasi bagaimana saya harus menghadapi keluarga, bagaimana saya harus menghadapi pelayanan, bagaimana saya harus menghadapi keadaan situasi-situasi seperti sekarang. Dan puji Tuhan, saudaraku, hasilnya adalah ini. Tahun 2021 adalah tahun kemenangan segala sesuatu. Dan saya berdoa supaya ini juga tahun 2021 menjadi tahun kemenangan juga. Tuhan Yesus memberkati.